kira-kira dari mana sih Kang ide-ide munculnya misalkan bisa jadi dendeng kucingko, dari bikin egg roll, bikin kue-kuean kering. Nah, awal mula ide itu dari mana gitu Kang? Bisa sampai sekarang? Yang menarik nih bagi Akan karena Akan kebetulan bagian yang membuat upaya-upaya tadi kemenarikan istilahnya ya. Jadi ada cerita dari Abah Asep dulu itu bilang begini, ketika kami diundang di Jakarta di depan orang-orang yang mungkin sarjana, orang-orang pinter, cerita tentang singkong, ada yang nyeleneh gitu si peserta itu, Abah Asep, kalau kita makan singkong balik lagi atau ke zaman dahulu, ke zaman bahula, merinding kayaknya, jadi kayak zaman penjajahan gitu. Akan mikir ternyata mindset orang kota itu masih seperti itu gitu. Kebanyakan gitu karena terpengaruh dengan makanan instan. Mulai berpikir, iya kita juga kalau ngasih makan, ngasih snack, singkong gitu, rebus singkong, goreng singkong, kayaknya masih merinding. Berpikir gitu, mencari kolaborasi. Kan Indonesia ini banyak kampus. Di kampus itu banyak orang-orang pilihan, pinter gitu, tapi mereka punya kewajiban tadi tridharma perguruan tinggi harus punya kewajiban itu, karena ngapain pinter-pinter tidak bermanfaat bagi masyarakat mah hanya untuk diri sendiri, padahal kita makhluk sosial saling membutuhkan. Ya itu dengan pelan-pelan akan juga mengetuk akademisi, ayo kami jangan digali terus, banyak penelitian mahasiswa digali informasi kami, tapi lubang-lubang di kami tidak pernah ditutup. Apa lubang-lubang itu? Salah satunya yang berhasil kami kolaborasi dengan akademisi, yaitu mengajak mereka ilmunya balikin ke kami, orang pangan di Unpad di waktu itu balikin orang Unpas, penelitiannya balikin ilmunya ke sini, bagi kami ilmu modernnya gitu, bahwa singkong ini bisa diapain, biar kami yang mengolahnya, karena kami bagian dari pemakan gitu, kasarnya seperti itu. Dan itu berhasil. Sebenarnya inovasinya tidak berdiri sendiri, tapi hasil dari negosiasi sosial atau gastro diplomasi gitu lah. Ngerti nggak? Gastro diplomasi apa? Oke. Ya, itu kan yang tadi Kang Yana sebutin. Kalau misalkan langsung memberi singkongnya gitu, kulit singkong gitu, atau kulit durian gitu, itu kan misalnya tuh memang jadul lah. Tapi dengan mungkin dibilang politiknya diolah sedemikian rupa biar si makanan dari singkong itu menjadi menarik, dari kue-kuean. Nah mungkin yang makan juga itu nggak tahu kan kalau misalkan ini kue-kuean egg roll, itu kan bahan dasarnya nggak tahu singkong. Tapi kalau misalkan disebutin itu singkong, loh kok bisa gini gitu. Itu kan jadi salah satu keunikan gitu, dari si makanan itu sendiri. Berarti ide-ide yang muncul itu salah satunya berangkat dari adanya mindset orang-orang kota yang menganggap kalau singkong itu makanan tradisional gitu. Dan pada akhirnya dari masyarakat Cirebon sendirilah yang memang punya motivasi untuk selalu belajar pengetahuan modern supaya nanti lebih tahu gimana sih caranya mengelola dan mengolah si singkong itu jadi makanan yang sesuai dan lebih baik. Ini satu lagi Teh Dewi, ketika akan dengan masyarakat Cirebon mulai mengenal media sosial, ternyata manusia modern hari ini adalah korban semua. Korban apa kira-kira? Ayo jawab, korban apa? Korban gadget kan? Bukan, korban iklan. Gadget itu diiklankan, jadi korban, jadi konsumen. Makanan itu diiklankan, dikemas, didandanin supaya menarik, rasanya dirubah dari singkong menjadi ada rasa keju, rasa apa lagi? Vanila, rasa-rasa yang lain. Akhirnya ini makanan sehat gitu, dari singkong sehat, tapi rasanya bukan singkong tadi. Orang semua akan mati
ketika di kepalanya gitu masuk banyak iklan, masuk banyak bumbu-bumbu, ini rasanya enak, ini rasanya gini, ingin coba. Jadi hari ini dunia ini adalah bagian dari korban iklan gitu, korban cancel. Ya Kang ya. Jadi ternyata berdasarkan cerita-cerita yang barusan Kang sampaikan ke kami, jadi kita jadi lebih tahu kalau ternyata Cirebon itu salah satu tempat yang punya hal-hal yang menarik gitu ya Kang ya. Jadi sebetulnya sayang sekali nih bagi orang-orang atau masyarakat yang belum pernah berkunjung di sini Kang. Jadi nggak bisa merasakan langsung kira-kira hal-hal apa aja sih yang menarik ada di sini. Jadi mungkin Akang nih sebagai warga yang duduk di sini gitu ya. Kira-kira ada nggak sih hal yang mau disampaikan ke masyarakat yang belum pernah kesini gitu? Jadi kayak, oh itu tapi sayang banget nih harusnya mungkin masyarakat sekitar Bandung atau luar negeri juga harusnya bisa dikunjungi sini soalnya sebelum itu punya banyak hal menarik. Mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau bicara menarik tidak menarik sebenarnya relatif ya, tergantung mengemas. Jadi pengemasan itu hal yang penting hari ini. Yang tidak menarik juga ketika dikemas dengan baik. Namanya wisata budaya itu memang tidak mudah. Beda dengan wisata konvensional, orang hanya melihat, mendengar, nonton, menikmati alam, hiburan, itu tidak. Jadi hal yang kami kembangkan di wisata budaya ini adalah semata-mata untuk pelestarian. Ketika Bapak Ibu akan datang berwisata ke kami, ke Cirebon, bagian dari pelestarian nilai-nilai kebudayaan bangsa ini, bagian dari perawat kebudayaan ini. Seninya, ketika orang banyak mengapresiasi, banyak belajar di Cirebon, bagi kami sebuah kebanggaan gitu. Ketika belajar tanamnya, kami bangga. Yang singkong, notabene singkong, makanan tadi, makanan zaman jadul katanya, bisa menjadi menarik gitu. Ketika mindsetnya diingatkan, mindsetnya dirubah gitu. Jangan sampai berpikir instan terus. Ketika belajar nyeker ke hutan itu sesuatu yang menarik gitu. Dengan catatan syaratnya dikenalkan dengan nilai-nilai logisnya gitu. Kalau penting ketika belajar tentang hal-hal tradisi budaya di sini mereka mulai menyadari mengajak itu. Jadi apa yang kami kembangkan hari ini adalah semata-mata bagian dari pelestarian. Dan Bapak Ibu yang berkunjung ke sini, kami tidak mencari semata ekonomi. Ekonomi kami kembalikan kepada masyarakat untuk membangun kepentingan bersama di sini. Namanya kita sebut bisnis sosial. Jadi kita kembangkannya bisnis sosial semata-mata untuk sosial. Mudah-mudahan ini berlanjut dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang orang kota yang setiap hari mencari rupiah bisa berbagi dengan kami, menghidupkan ekonomi kami, melestarikan kebudayaan kami di Cirebon. Kami sangat terbuka walaupun hari ini bertarif gitu ya ke depannya, tapi tidak semata-mata untuk memperkaya diri sendiri, tidak. Kami untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Cirebon itu menjadi catatan penting bagi kami di Kampung Adat Cirebon. Sebagai manusia memang sangat banyak ya harapan, tapi ini mah amanat leluhur kami. Kami hanya ingin menyampaikan amanat leluhur kami tentang harapan. Ini hanya bagian dari sosial masyarakat aja, tapi harapan utamanya akur, rukun, repeh, rapi, jeung sesama hidup. Harus rukun, repeh, rapi dengan sesama hidup. Manusia, tumbuhan, hewan itu adalah bagian yang menjadi amanat hari ini yang kita pegang teguh. Mudah-mudahan melalui wisata budaya memperkenalkan tradisi kearifan lokal ini menjadi bagian kesadaran bahwa kita manusia ini tidak bisa berdiri sendiri dan saling membutuhkan dan harus saling menjaga untuk keharmonisan yang diimpikan semua orang. Mungkin seperti itu. Jadi terima kasih banyak Kang Yana untuk waktunya. Jadi sekian perjumpaan kami pada talk show hari ini. Saya Dewi. Saya Randy. Kami pamit undur diri. Terima